Semangat memotivasi dalam berbagi inspirasi untuk membangun negeri. Sharing Inspirasi. Setiap Minggu sore, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di FM 99,4 dan 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama kami ini dalam acara Sharing Inspirasi untuk edisi hari ini ya, Minggu 4 September 2022. Untuk edisi kali ini, di studio kami ini juga sudah kedatangan tamu spesial ini yang mungkin bisa memotivasi anak muda ini untuk bisa seperti mereka. Yang tentunya ini bisa memberikan inspirasi juga ini untuk Anda, siapa saja mereka yang biar Anda tidak penasaran mungkin. Langsung saja kita beri kesempatan ya untuk mereka bisa memperkenalkan dirinya masing-masing ini. Mungkin saya ke sebelah kanan saya dulu ya. Dengan siapa ini? Halo. Halo Mbak, perkenalkan nama saya Irfan. Irfan sebagai apa? Ya, di produksi film di waktu senja ini Kak, saya dipercayakan sama teman-teman menjadi seorang produser ya. Produser? Iya Kak. Iya ya. Ya, terus kalau di sebelah kanannya? Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Ma'arif Miftahudin, SSN, biasanya dipanggil Arfian JHY. Jadi posisi saya dalam produksi ini adalah selaku astrada atau asisten sutradara. Asisten sutradara. Iya. Ya, kalau di sebelahnya lagi ini kira-kira siapa nih? Perkenalkan, nama saya Farid Khairil. Pada produksi film Di Waktu Senja ini saya bertanggung jawab sebagai DOP atau Director of Photography sekaligus koloris untuk post produksi. Ini tadi Farid. Iya. Kalau yang tadi Irfan. Satunya tadi? Saya Arfian. Arfian. Iya. Ini soalnya ini agak beda nih namanya yang dikasih ke saya nih. Arfian ya? Iya. Arfian. Oke deh. Baik pendengar, sebelum kita berbincang ya bersama ketiga narasumber kita sore ini, kami sampaikan juga ya, bagi Anda yang ingin berpartisipasi, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 0402 2823 994 atau di nomor WhatsApp kami di 0822 5972 2994. Atau juga Anda bisa bergabung melalui live Facebook kami RRI Bau-Bau. Bila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa berkomentar ya di kolom komentar, nanti saya bacakan kalau ada waktu ini. Dan mungkin kita langsung saja ini untuk mempersingkat waktu ya. Ini komunitas Buton Selatan Kreatif ya? Ya, yang memproduksi film apa ini di waktu senja. Di waktu senja. Oke. Ini yang pertama kali ini dilakukan. Ya baca. Mungkin saya perkenalkan dulu Kak terkait komunitas besar kreatif. Oh iya oke silakan. Jadi kan komunitas Buton Selatan Kreatif ini itu berdiri sejak tahun 2017 Kak. 2017. Ya. Jadi komunitas pusat kreatif ini kita adalah komunitas ekonomi kreatif yang berjejaring seluruh Indonesia Kak, kabupaten atau kota. Dan alhamdulillah kita dari teman-teman komunitas Buton Selatan Kreatif bagian dari ICCN Kak. Artinya kita ada yang menaungi untuk kabupaten kota se-Indonesia Kak, yaitu ICCN, Indonesia Creative City Network. Dalam gerakan komunitas yang kita lakukan Kak, di situ ada 17 subsektor Kak, gerakan dari ekonomi kreatif itu sendiri. Salah satunya di situ kita coba mendorong yang namanya industri perfilman. Dan hari ini pada saat kita produksi film Di Waktu Senja itu sebenarnya film kedua kita Kak. Yang pertama di situ kita pernah menggarap sebuah film di tahun 2018. Hanya memang pada saat tahap produksi di situ istilahnya baru seadanya Kak. Dan untuk penayangan itu paling target pasar kita hanya sebatas untuk di YouTube saja Kak. Gitu. Untuk film Di Waktu Senja ini adalah film perdana kita yang akan kita lakukan pemutaran insya Allah di bioskop, tepatnya di Metro Entertainment. Dan insya Allah mungkin kita akan launching di tanggal 9 bulan 9 2022 Kak. Tanggal 9 bulan 9 ya, sudah ada bocoran ini.
Oke deh. Iya. Ini sama-sama ini dari Buton Selatan atau dari? Ya, alhamdulillah kalau untuk hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya yang memang dari Bau-Bau, Kak. Oh, dari Bau-Bau. Artinya gini, Kak, pada saat kita melakukan produksi film, kita juga dari Buton Selatan tidak menutup diri untuk bagaimana hanya sebatas kita dari Buton Selatan, tapi bagaimana caranya kita bisa membangun kolaborasi. Bagaimana caranya kita bisa membangun sinergi bersama teman-teman dari daerah lain, khususnya Kota Bau-Bau ataupun daerah-daerah yang berada di Kepulauan Buton, Kak. Untuk guna bagaimana kita bisa saling belajar bersama untuk lebih mendorong industri perfilman di Kepulauan Buton, Kak. Kepulauan Buton, Ya. oke. Ya, baik. Ya, mungkin bisa juga diceritakan ini terkait film ini bercerita tentang apa ini? Jadi film ini, Kak, di situ berjudul Di Waktu Senja. Sebenarnya di situ ada unsur di mana di satu sisi kita memperkenalkan daerah, khususnya di Buton Selatan, dengan mungkin sedikit cerita di situ seorang fotografer yang memang menyukai foto-foto senja dan dipertemukan sama seorang wanita yang memang menyukai dunia senja, hanya dia menuangkan dalam tulisan sehingga terbangunlah asmara di situ. Sekelasnya seperti itulah. Gitu. Itu mungkin ada pengalaman sendiri mungkin dari kru-krunya ini terkait film ini. Sebenarnya di situ yang lebih tepatnya itu sutradara nih. Ya, sutradara sutradaranya. saya sekaligus di situ dia sebagai penulis dari cerita ini. Ada sedikit Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Hanya memang tidak diperlihatkan secara nyata, hanya sekilas untuk bagaimana dia pernah merasakan di ruang-ruang seperti itu. Oh gitu. Ya, oke. Ya, mungkin ini ide awal ini sampai teman-teman ini komunitas di Buton Selatan ini ya sampai bisa membuat film ini. Ide awalnya ini sampai bisa membuat film ini apa ini? Jadi gini, Kak, saya pribadi hari ini percayakan sama teman-teman menjadi seorang produser itu adalah hal yang baru bagi saya. Hal baru? Itu adalah hal yang baru bagi saya. Dan alhamdulillah di dalam komunitas kita Buton Selatan Kreatif ada satu orang teman saya yang memang dia punya basic tentang bagaimana proses pembuatan film itu, karena alhamdulillah dia juga alumni dari IKJ, Institusi Kesenian Jakarta, yang memang mengambil jurusan tentang perfilman juga ini, kan. Artinya terpicu dari dia untuk bagaimana bisa berbagi pengetahuan bersama teman-teman komunitas sehingga kita bisa bersama-sama memproduksi sebuah film, kan. Gitu ya. Ini sebagai penulis naskah juga? Iya, penulis naskah, kan. Itu untuk membuat naskah film ini membutuhkan waktu berapa lama ini? Ini sebenarnya, Kak, dari tahun 2020. Dari tahun? 2020, Kak. Dari tahun 2020. Naskahnya baru jadi di tahun ini. Nah, artinya rencana pembuatan film Di Waktu Senja ini, Kak. Oh iya. Tahun 2020. Hanya berjalannya waktu, ada sedikit kesibukan teman-teman, sehingga memang menyulitkan kita untuk belum melakukan produksi film ini, Kak. Sehingga alhamdulillah di tahun 2022 ini kita bisa bersama-sama teman-teman komunitas dan juga teman-teman saya dari Kota Bau-Bau untuk bagaimana bisa bersama-sama mensukseskan hari ini. Alhamdulillah tinggal sedikit lagi kita akan launching film Di Waktu Senja itu, Kak. Waduh, luar biasa ini. Iya. Ini untuk casting pemainnya nih. Iya. Nah, itu kan seperti apa ini? Iya. Pemilihan pemain-pemainnya ini untuk tokoh-tokohnya. Tokoh pemainnya ini. Ya. Untuk talent di dalam film ini, Kak, di situ kita mengambil semua lokal dari Buton Selatan, Kak. Oh, semua orang Buton Selatan iya, ya, dari warga Buton Selatan, Kak. Memang kalau di sana itu, Kak, istilahnya hal yang baru untuk bagaimana memang bisa tampil depan kamera, apalagi istilahnya kita melakukan sedikit profesional dalam bagaimana itu memproduksi sebuah film, dan itu menjadi hal yang baru bagi teman-teman komunitas semua di sana. Hanya istilahnya kita coba memberanikan diri untuk bagaimana kita berani membangun dasar, Kak.
kita berani membangun pondasi untuk bagaimana gini loh cara buat film. Walaupun secara karya mungkin agak sederhana, tapi dari langkah awal inilah kita bisa insya Allah menciptakan sebuah karya-karya ataupun perfilman yang lebih besar, Kak. Itu ada berapa tokoh ini dalam pemain ini? Di situ untuk menjadi talent inti ada 3 orang, Kak. 3 orang. 3 orang. Ini pemain inti. Iya. Kalau untuk pemain pendukungnya? Di situ ada sekitar 3 atau 4 orang, Kak. 3 sampai 4 orang Iya. ya. Ini terus ini setiap pemainnya ini memiliki karakter seperti apa? Ini mungkin bisa dijelaskan juga nih. Mungkin siapa yang lebih tahu ini di antara 2 ini? Ya. Untuk karakternya sendiri dari pihak laki-laki itu terbaur dengan kayak emosionalnya kan, yang memang dalam cerita ini yang memang betul-betul harus lebih menonjol romansnya. Ya. Jadi di mana kita perlihatkan di waktu senja itu seperti ibarat ada seorang laki-laki tadi yang sudah diceritakan, seorang laki-laki yang memang hobi fotografer ya, dan sempat ketemu juga dengan seorang perempuan yang memang senang juga tentang senja tapi berbeda. Nah dari situ nanti akan ada yang namanya cinta segitiga. Oh, cinta segitiga. Oh, Iya, menarik kayaknya nih Pak. Iya. Jangan di spoiler dulu dong. Sedikit-sedikit tipis-tipis nggak apa-apa kali ya. Enggak. Oke, lanjut. Iya seperti itu. Lebih rincinya ya mungkin buat teman-teman atau penonton yang dengar ini ya. Saya berharap bisa hadir lah untuk datang rame-rame atau bawa rombongan untuk hadir ke mini bioskop Metro Entertain. Oh iya. Mungkin saya bahasnya lebih singkat aja gitu. Sisanya nanti tinggal kita menyaksikan sama-sama keseruannya seperti apa. Iya. Biar pendengar juga ini penasaran kan? Iya, makin penasaran makin bagus lah. Iya. Oke deh. Terus ini tantangannya nih yang dihadapi selama memproduksi film ini nih. Mungkin mulai dari pembuatan naskah, pengambilan gambar, ataupun juga ini di saat produksinya ini. Ya, mungkin teman saya selaku DOP dia bisa sedikit menjelaskan terkait itu, Kak. Iya. Kalau tantangan apa ya? Pasti namanya setiap produksi film, entah itu film dari basic pemula sampai profesional pasti akan selalu ada masalah. Dan di film ini tantangan terbesarnya itu kemarin pada bulan Juni awal kita produksi adalah berhadapan dengan cuaca yang buruk. Cuaca yang buruk. Oh iya. Cuaca yang agak ekstrim. Berapa kali kita dapat di situ cuacanya pas pada saat produksi tiba-tiba kita pas pada saat persiapan masih cerah, pas udah setting di lokasi, kamera sudah diangkat, talentnya udah siap, tiba-tiba mendung hujan. Nah, sebenarnya tidak bermasalah sama itunya. Kita bisa menunggu hujan sampai selesai. Hanya kita berhadapan lagi film ini tentang senja. Otomatis yang kita tonjolkan adalah nuansa senjanya, nuansa orange langit, warna orange awan-awannya gitu. Jadi pas pada saat mendung, otomatis kan warna awan juga berubah. Dan itu berpengaruh sekali sama konsep senjanya tadi. Konsep senjanya, di gambar juga sudah bukan lagi warna panas, yang kita harapkan warna nuansa-nuansa orange jadinya warna biru jadinya. Hujan. Iya. Baru kan sebelumnya kemarin kan hujan terus kan? Iya, Kak. Iya, benar. Jadi itu hambatannya nih. Ya, satu tantangan juga buat salah kami, satunya sih seperti itu. Oh iya. Mungkin dari yang lainnya juga siapa tahu ada cerita menarik juga ini. Ya, jadi Kak, dalam tahap produksi film yang kita lakukan ini memang memiliki tingkat kesulitan tersendiri ya. Apalagi seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi terkait memang di situ yang perlu kita tonjolkan kan perihal tentang senja. Sementara cuaca kemarin itu kita lakukan syuting itu paling momen-momen sore saja, Kak. Di satu sisi juga kesibukan teman-teman sebagai kru dan juga talent di situ juga menjadi tantangan yang berat yang dimana kita memiliki kesibukan masing-masing, Kak. Sehingga di satu sisi dimana kita bisa menyatukan sebuah kesempatan yang sama, kemudian setelah turun di lapangan dihadapkan juga dengan kondisi cuaca sehingga memang sangat sulitlah proses produksi yang kita lakukan kemarin itu. Terus ini untuk masyarakat di Buton Selatan ini mendukung juga ini?
Pasti. Alhamdulillah Kak. Selama Iya, proses iya. pembuatan film ini. Karena jujur Kak, kalau untuk di sana itu ini adalah hal yang baru bagi kami. Bagaimana kita bisa memproduksi sebuah film. Sejujurnya saja Kak, kalau saya secara pribadi dalam dunia perfilman ini adalah hal yang baru bagi saya Kak. Karena sebelumnya kalau saya melihat pada saat saya kan hobi juga Kak nonton film. Oh gitu. Jadi saya pada saat nonton film itu hanya sebatas menikmati. Oh gini filmnya. Tapi ternyata di balik itu memiliki tingkat-tingkat kesulitan yang sangat luar biasa pada saat produksi film itu Kak. Iya, Dan di produksi kali ini film Di Waktu Senja saya betul-betul merasakan Kak. Wah ternyata serumit ini kita buat film. Yang sebelumnya mungkin saya pikir hanya sebatas ngerekam, cari momen, edit, selesai tayang. Ternyata tidak Kak. Memiliki kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Dari tahap praproduksi ini, ya di situ kesulitan-kesulitan yang kita rasakan cukup luar biasa. Hanya di satu sisi juga hal yang menyenangkan bagi kami karena di situ kita bisa istilahnya membangun kekeluargaan, kebersamaan, kenyamanan, lebih akrab lagi, lebih bersama akrab tim. Kak. Karena di tahap produksi kita kemarin kita juga menerapkan yang namanya karantina Kak. Istilahnya Kak. Jadi supaya lebih terarah lagi kayak misalkan teman-teman bisa lebih memahami tentang makna film ini seperti apa. Jadi kita basic untuk bareng-bareng yuk bareng-bareng kita ngumpul, kita nginep bareng gitu. Jadi sistemnya kayak karantina. Di situ pembahasannya soal seputar film itu saja. Jadi wawasan filmnya lebih terarah. Sebenarnya pada saat produksi itu di situ sudah menjadi salah satu momen di mana kita menyatukan pemikiran. Karena kan kita dari background yang walaupun kita sama-sama dari Pulau Buton tapi asal kita yang berbeda nih. Ada pengalaman misalkan yang saya rasakan kemarin, kita pengalamannya sama-sama di bidang pengambilan gambar, tapi cara kita eksekusi juga pasti beda. Dengan cara karantina kemarin kita menyatukan pemikiran bagaimana cara eksekusi yang bisa diselesaikan sebaik mungkin. Jadi kita pilih opsi-opsi terbaik untuk kita produksi film ini supaya kita bisa hasilkan karya yang sebaik mungkin. Ya, seperti itu kira-kira. Iya, terus ini untuk tempat pengambilan gambarnya ini di mana saja ini? Untuk tempat pengambilan gambarnya kami kemarin sepakat ambilnya untuk daerah Busel karena tidak luput dari komunitas kembali kan. Jadi semua pure dari wisata-wisata yang ada di sekitaran Busel, termasuk Jembatan Lingga, terus wisata bahari, dan masih banyak lagi. Oh gitu, jadi hampir semua tempat wisata di Buton Selatan sana jadi tempat untuk syuting ini nih film ini. Iya Kak. Sekaligus promosi tempat wisata. Jadi Kak tahap produksi filmnya kita ini salah satunya bertujuan untuk bagaimana kita bisa mengekspos wisata-wisata yang ada di Buton Selatan, kondisi daerah Buton Selatan kita coba menuangkan dalam ruang-ruang industri perfilman ini Kak. Artinya supaya orang bisa melihat, oh ternyata di Buton Selatan ada wisata ini. Ternyata kondisi Buton Selatan seperti ini lewat perfilman yang kita buat ini Kak. Iya, oke, baik. Ya untuk saat ini kita break dulu ya. Kita hadirkan dulu satu lagu. Tapi setelah ini kita akan kembali. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami juga buka line telepon di 0402 2823 994. Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu.
Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa. Dengarkan terus RRI Bau Bau hanya di 99,4 MHz. Ya, baik pendengar, masih di acara sharing inspirasi dan tentunya kita juga mengundang ya untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon kami di 0402 2823 9994 atau juga Anda bisa bergabung di 0822 5972 2994. Dan kita masih bersama ketiga narasumber kita ini. Dan tadi kan syuting ini hampir semua berada di tempat-tempat wisata ini. Apakah juga bekerja sama dengan pihak pemerintah ini, khususnya dari Dinas Pariwisata ini? Jadi gini Kak, sebelum kita melakukan tahap praproduksi, di situ kita sudah coba bangun komunikasi sama pemerintah daerah. Karena biar bagaimanapun proses pembuatan film yang kita lakukan ini adalah kita membawa daerah Buton Selatan. Jadi tahapan-tahapan pada saat kita membangun komunikasi di situ memang ada sedikit hambatan untuk bagaimana memang bisa menjadi dukungan dari Pemda pada saat kita melakukan produksi film ini. Tapi alhamdulillah, artinya dengan kondisi-kondisi seperti itu, kita bersama teman-teman komunitas tetap konsisten untuk bagaimana memang bagaimanapun kondisinya, kita bisa tetap menyelesaikan film ini Kak. Dengan memang dukungan semangat dari teman-teman baik di Buton Selatan ataupun dukungan dari teman-teman dari daerah-daerah lain kayak Kota Bau-Bau dan daerah sekitarnya untuk bagaimana bisa bersama-sama bisa memberikan semangat untuk memang harus bisa bagaimanapun kondisinya. Yang penting semangat. Semangat ya. Iya, itu Kak. didukung juga sama mungkin dari komunitas lain juga ya. Iya, itu kita coba juga bangun sinergi seperti yang saya cerita sedikit tadi Kak. Kita komunitas Buton Selatan Kreatif ini, kita adalah komunitas yang berjejaring sekabupaten kota se-Indonesia Kak. Dan alhamdulillah lewat jejaring-jejaring seperti itu sedikit kita mendapat dukungan untuk bagaimana teman-teman harus menyelesaikan proses pembuatan film yang kita lakukan ini. Gitu. Saya penasaran juga ini selesai project ini mungkin ada planning mungkin project baru lagi ini mau dibuat? Insya Allah mungkin ada. Ada ya? Ada lagi. Tapi masih ya kita rahasiakan dulu lah. Masih rahasia ya? Iya, Waduh. Ini pendengarnya sebenarnya penasaran nih, jangan sampai habis ini masih ada lagi nih. Sudah siap juga ini, sudah siap tayang maksudnya. Ya, biar lebih terkesan wah begitulah. Oh, biar lebih terkesan wow. Oke deh. Untuk durasinya nih, durasi film ini berapa lama ini? Untuk durasinya kemarin kita target ada di 20 sampai 25 menit. Tapi kayaknya kita mentokkan saja sampai 20 menit. Jadi filmnya untuk film bersihnya itu ada sekitar 19 menit setengah. Jadi berapa detiknya itu untuk credit title. Biasanya itu nama-nama kru, nama-nama artisnya di akhir film. Jadi totalnya 20 menit. 20 menit ya? Iya. Itu juga kemarin sesuai kesepakatan juga dengan pihak Metro, ada batasan-batasan berapa menit, itu juga berpengaruh dengan harga tiket nantinya. Gitu ya. Ya terus juga ini tadi kan pemainnya dari Buton Selatan ya? Iya Kak. Iya. Ya bagaimana nih cara mengatur ini untuk bisa menjadikan karakter tokoh-tokohnya ini? Memang di situ menjadi tingkat kesulitan tersendiri juga bagi kita Kak. Karena posisinya mereka ini kan istilahnya masih baru mengenal dunia seperti ini kan. Hanya kita terus meyakinkan untuk bagaimana memang kebiasaan untuk tampil depan kamera harus diawali dengan permulaan sehingga mungkin hari ini kita pun mungkin belum juga bisa katakan bahwa itu mereka sudah cukup bagus, tapi paling tidak sudah berani untuk seperti itu Kak. Dan insya Allah untuk berikut-berikutnya bisa menjadi sebuah hobi ya, hobi mereka untuk bisa tampil di dunia-dunia seperti ini Kak.
Jangan kan hobi, mata pencarian pun jadi. Sebenarnya kan hal yang belum dipahami banyak orang kan, untuk ruang-ruang seperti ini hanya sebatas ya udah kita tampil-tampil begini saja, tapi sebenarnya di situ bisa menjadi sebuah Motivasi kembali buat mereka kan. Maksudnya padahal dari sebuah film kita bisa berkarir yang lebih bagus lagi. Ibaratnya kan film itu bukan hanya sekedar hobi. Jangan jadikan film itu hanya yang tadinya mungkin teman-teman berpikir kita buat film itu hanya sekedar hobi-hobi saja. Sebenarnya bisa lebih jauh dari itu. Kita bisa menghasilkan dari berkarya film. Kita bisa dapat cuan dari situ sebenarnya. Gitu. Dan untuk film di waktu senja saya kira apa ya? Ini sebenarnya batu loncatan untuk kita semua, untuk teman-teman dari Buton Selatan Kreatif dan kami juga dari Bau-Bau. Ini sebagai batu loncatan, tapi walaupun ini sebagai awal, kita berupaya untuk semaksimal mungkin kasih kontribusi untuk karya ini lebih maksimal lagi, seperti itu kan. Penampilan yang terbaik lah. Penampilan yang terbaik. Gitu. Walaupun ada beberapa masalah kemarin, baik itu teknis, terus konsep, terus bagaimana pengadeganannya, pasti ada masalah di situ. Kita menggunakan alat-alat yang mungkin masih milik pribadi, tapi kita berupaya untuk memaksimalkan walaupun dengan alat yang seadanya, tapi coba ayo kita maksimalkan dengan alat ini. Kita buat satu karya yang lebih bagus lagi. Begitu pula dengan konsep, mungkin ada kendala-kendala lainnya, terus pengadeganan mungkin talentnya ada masalah ini, tapi ayo kita coba satukan lagi pemikiran bahwa film ini bukan hanya sekedar hobi. Ayo kita bikin film ini bisa memperkenalkan Buton Selatan. Kemudian bagi kalian talent-talent mungkin kedepannya mungkin kalian bisa apa ya seperti tadi sih, bisa mendapatkan cuan dari sini. Itu harapan kita semuanya. Jadi tadi ini untuk mengarahkannya ini, untuk talent-talentnya ini susah gampang ya? Iya, susah gampang. Oke deh. Ini filmnya nanti ditayangkan di Metro Entertainment, Kak. Awalnya di Metro dulu, Kak. Jadi kedepannya mungkin ada ini ya, maksudnya dari perencanaan ke depannya itu. Ada perencanaan setelah Metro kemana lagi, tapi gitu. Iya, ada. Tapi jadi, untuk saat ini kami untuk tayang ke Metro dulu. Oh, di Metro dulu. Bulan ini di kontraknya di Metro dulu ya. Iya. Tapi juga nanti dikasih masukan di YouTube kan? Belum tahu, mungkin akan setelah. Kayak masih rahasia semua ini. Iya, masih terfokus. Pokoknya diupayakan pemutaran di Kepulauan Buton dulu, Kak. Oh, di Kepulauan Buton dikhususkan ya. Di Bau-Bau, mungkin habis ini di Buton Selatan, habis itu di Kendari. Mungkin setelah itu baru ya kalau sudah tidak ada lagi mungkin ada tindakan selanjutnya. Ada tindakan selanjutnya. Ya, ini mungkin nanti kalau nonton bareng mungkin sama kepala-kepala dari pemerintahnya mungkin tadi ikut datang undang gitu. Jelas, Kak. Nanti pada saat insya Allah kita melakukan primer ataupun launching perdana, di situ kita akan melibatkan pemerintah daerah untuk bagaimana bisa melihat ini loh karya anak daerah. Ini loh kita dari Buton Selatan bisa berbuat seperti ini. Walaupun hari ini kita mungkin masih dianggap anak pinggiran, Kak. Anak di pojokan yang memang belum menjadi hal yang prioritas dengan apa yang menjadi skill dari teman-teman. Jadi dari pembuatan film di waktu senja ini adalah bentuk sedikit pembuktian dari teman-teman daerah bahwa ini loh karya kita. Ini loh kita bisa berbuat sampai ke sini, Kak. Jadi itu sedikit pembuktian untuk bagaimana kita sebagai anak daerah, sebagai anak desa bisa juga berbuat seperti ini, Kak. Mungkin gitu, Kak. Oke, ya baik. Ini kan nanti diputar di Metro ya. Iya, Kak. Ada bocoran juga nih mungkin untuk rentan harga tiketnya ini. Mungkin pendengar di rumah juga pengen tahu ini. Berapa ya? Harga tiketnya kira-kira berapa ya? Kemarin itu kira-kira berapa ya? Dari kontraknya saja misalkan kita kasih range dari 15.000 sampai 20.000. Ya. Soalnya dari pihak Metronya kan kasih juga untuk film durasi segini harganya segini nih. Iya. Dari ada patokan dari sana. Ada patokan dari sana. Dan kami mengikuti dari itu juga. Ada patokan dari sana ya. Iya, Kak. Oke deh kalau gitu. Ya. Terus ini apa saja ini bentuk promosi ini yang sudah dilakukan teman-teman komunitas Buton Selatan Kreatif ini sebelum tayang ini? Ya,
Jadi kalau untuk promosi yang kita lakukan sampai hari ini sama teman-teman, di situ di satu sisi kita coba membumingkan lewat sosial media, di satu sisi kita coba menggunakan akses jejaring-jejaring komunitas seperti yang saya ceritakan tadi, Kak. Artinya lewat jejaring komunitas kreatif yang kita punya Sulawesi Tenggara, bahkan mungkin dari luar Sulawesi Tenggara, untuk bagaimana bisa juga membantu membumingkan ini kreativitas dari teman-teman Buton Selatan Kreatif dengan pembuatan film di waktu senja ini, Kak. Gitu ya. Oke, baik. Ya, karena juga ini waktunya sudah habis ini. Mungkin ini ada closing statement ya. Sekalian promosi nih terkait film ini. Mungkin satu-satu dulu ini. Promosi ya. Dari kita. Produser dulu. Produser dulu, iya betul. Produser dulu. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi, buat teman-teman semua, khususnya di Kepulauan Buton, jangan pernah merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa. Betul. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan apapun itu selama kita mau berkolaborasi, kita mau membuka diri, kita mau belajar bersama. Insya Allah apapun itu kita bisa melakukan. Gitu, betul. Ya. Dan mungkin terakhir, Kak, saya sedikit mempromosi untuk film kami di waktu senja. Untuk teman-teman pendengar semua, jangan lupa insya Allah di tanggal 9 bulan 9 2022 karya dari teman-teman Buton Selatan Kreatif, film di waktu senja. Jangan lupa nonton di Metro Entertainment. Oke, ya mungkin berikutnya nih. Kalau buat saya sendiri ya dari kesan dulu ya. Kesan-kesannya dari penggarapan mulai dari awal pasca produksi hingga selesai. Di sini punya banyak suka duka yang memang unik. Oh gitu ya. Ya, yang mudah-mudahan buat kedepannya kami bisa lebih banyak lagi penonton yang memang mau mensupport karya anak lokal seperti ini kan. Nah, terlebih lagi buat teman-teman mungkin pendengar bisa jadi ada yang mendengarkan entah itu dari komunitas filmmaker. Saya berharap marilah kita sama-sama membangun dunia produksi film di khususnya untuk Kota Bau-Bau ataupun Busel. Kita sama-sama jalan untuk sukseskan perfilman Buton seperti itu. Dan terlebih promosinya ya tidak jauh, hampir sama kayak jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Oke deh. Oke, selanjutnya nih. Dari saya jangan patah semangat untuk terus berkarya. Itu. Pokoknya apapun batasan-batasan itu jangan minder. Pokoknya kita harus berkarya saja begitu. Ya, misalkan saya berharap dari teman-teman semua yang ada di Kepulauan Buton khususnya jangan jadikan patokan kebanyakan dari kita ini karena tidak punya ini, jadi kita kayak aduh saya tidak bisa nih kayak gini nih. Kayak misalkan saya tidak punya kamera, jadi saya tidak mau berkarya gitu. Nah, gunakan kamera terbaik kalian untuk berkarya. Jadi misalkan kalian tidak punya kamera, misalkan kamera DSLR atau mirrorless atau misalkan kamera video gitu, kalian tidak punya, kalian cuma punya kamera HP. Itu kamera HP itu kamera terbaik kalian. Jadi kalian bisa berkarya dari kamera HP kalian. Jangan jadikan batasan sebagai alasan untuk tidak berkarya. Itu saja. Jadi untuk saya saksikan tanggal 9 untuk premier film ini, film di waktu senja. Dan kita bakalan tayang di Metro Entertainment Kota Bau-Bau selama 1 bulan. Harapan saya kita semua yang ada di Kota Bau-Bau khususnya dan Kepulauan Buton, ayo kita sama-sama nonton film ini untuk apresiasi karya anak bangsa gitu. Iya. Oke deh. Terima kasih ini untuk kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya juga untuk hadir di studio kami RRI Bau-Bau. Semoga ini filmnya sukses ya. Amin. Banyak penontonnya. Oke, baik mendengar, demikian kebersamaan kita dalam acara sharing inspirasi hari ini. Semoga semangat kakak-kakak komunitas Buton Selatan Kreatif ini untuk menampilkan ide-ide kreatifnya ini menjadi semangat juga nih untuk kita untuk bisa seperti mereka. Sampai jumpa kembali di sharing inspirasi berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah hebatnya juga ya, dan bisa menginspirasi kita tentunya. Akhir kata, selamat sore dan sampai jumpa.